Muhammadiyah Malang, yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau berkenan untuk membersamai kita di pengajian bulanan di Cabang Mulia Kepanjen. Yang saya hormati segenap pimpinan amal usaha Muhammadiyah Kepanjen yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang di depan saya Pak Lukman, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, Pak Sis SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen atau Malfok, kemudian mungkin ada dari SD, dari TK, dari SMP Muhammadiyah juga sudah hadir semuanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selamat datang Pak Rauf, tokoh senior kita selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan pengajian bulanan Bejan Kepanjen hari ini, selain pengajian adalah nanti ada agenda untuk penetapan takmir Masjid Nurul Hidayah dan penetapan pengurus Koperasi Serba Usaha KSU At-Tanwir. Baiklah, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Putri dari MPS Al-Amin Putri Kepanjen. Waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatna bil Quran. Terima kasih pada Anda Putri. Hadirin yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini temanya adalah berkaitan dengan ilmu waris. Ini kemarin kami komunikasi dengan Pak Tommy, hasil istikharahnya ini Pak. Jadi hasil istikharahnya beliau munculnya tema ini. Kemarin beliau minta waktu istikharah dulu. Mungkin di kajian rutin di masjid-masjid kita sudah pernah dibahas, tapi ini yang sifatnya besar, pengajian bulanan belum pernah dibahas tentang ilmu tauhid. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ilmu ini dan nanti akan disampaikan langsung oleh Ustaz Ahmad Fatoni. Monggo Ustaz, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, di sini ada sesepuh kita, kemudian ada dari pimpinan BDM Pak, mohon izin Pak, kemudian dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen, mungkin juga ada dari pimpinan cabang Aisyah Kepanjen, Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang berbahagia. Tema kita tentang ilmu faraid atau ilmu waris atau ilmu mawaris. Saya di sini tidak memberikan pelatihan Ustadz Erik ya. Kalau pelatihan bisa berhari-hari, tapi lebih kepada motivasi bagaimana kita mengamalkan ilmu waris sebagaimana yang telah Allah dan Rasulullah tetapkan. Lebih ke motivasi. Saya langsung ke materi ini, waktunya tidak lama, mungkin saya setengah jaman lebih, nanti selebihnya saya kira banyak pertanyaan ya. Saya nyiapkan 2 slide, 2 PPT, nanti saya share ke Ustadz Erik. Selebihnya saya membuka jika ada pertanyaan lewat WA ya, secara personal. Insya Allah saya jawab semampu saya. Baik, pertama saya awali kenapa sih kita harus belajar ilmu waris ya, gitu. Pertama, ada ancaman kekal di neraka gitu ya. Jadi di surah An-Nisa itu banyak bicara tentang hukum Islam, diantaranya ketentuan tentang pembagian waris gitu.
Nah ini agak ngeri juga ini. Jadi di surah An-Nisa ayat 14 itu bahwa orang muslim pun bisa diancam kekal mengabadi di dalam api neraka. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Jadi siapa yang bermaksiat, tidak taat pada Allah, melanggar ketentuan-ketentuannya, maka ancamannya abadi di dalam api neraka. Ini Allah jarang-jarang mengancam ada muslim bisa masuk neraka abadi kekal gitu ya. Biasanya yang kita tahu yang kekal abadi di neraka itu orang kafir gitu. Orang muslim pun itu ya ada juga sih yang sempat mampir ke neraka tetapi kemudian dientas ke surga. Tetapi khusus yang menentang ketentuan Allah dalam ilmu waris, karena Allah bicara secara detail di surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, ditutup dengan ayat 14, siapa yang menentang hukum waris, artinya sesuai ketetapan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin, kekal abadi di dalam neraka dan baginya siksa yang menghinakan, yang menistakan. Ini satu ayat anomali ya, perkecualian. Ternyata muslim sekalipun yang ketika mati itu dia disaulati, dimintakan ampunan segala macam, kalau ada kesengajaan tidak mau pakai ilmu waris ketika pembagian waris, yudkhilhu naron khalidan, kekal abadi di dalam api neraka. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita belajar ilmu waris? Ada perintah khusus dari Rasulullah. Saya bacakan dalilnya. Ketika Rasulullah menasihati sahabat Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha, belajarlah ilmu waris dan ajarkan, gitu ya. Nah, saya pagi ini ya alhamdulillah dipercaya oleh Ustaz Erik ya, atau pimpinan cabang Kepanjen dalam rangka mengajarkan. Tetapi sebelum mengajarkan kan belajar dulu. Ta'allamu al-fara'id, belajarlah ilmu waris, gitu ya. Biasanya di dalam Al-Qur'an itu memberikan prinsip-prinsip umum ketika Allah memerintahkan sholat misalnya. Allah mengatakan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Bukan pelajari ilmu sholat, tapi tegakkan sholat gitu ya. Masalah sholat nanti ada ruku, ada sujud, itu ada di hadis rinciannya. Ambillah manasik dariku gitu ya, tentang manasik haji, gimana tata tertib amaliyah praktek haji dan umroh misalnya. Tetapi khusus tentang waris itu suruh belajar ilmunya dulu gitu ya. Mungkin diantara kita nggak harus jadi ustadz kayak Ustadz Erik gitu ya, diundang orang ngasih. Tetapi setidak-tidaknya kita amalkan untuk keluarga kita, untuk anak istri kita gitu. Minimal untuk itulah ya, untuk menyelamatkan diri kita supaya tidak masuk mengabadi di dalam neraka itu gitu. Nah ya pertanyaannya lah, gimana mbah-mbah kita yang bagi waris tidak sesuai syariat gitu ya. Kalau karena nggak tahu kan beda persoalannya gitu. Tetapi kalau tahu ketetapan waris sesuai syariat, lalu main dilompati aja itu, nggak usah waris, nggak usah ilmu syariatan lah, itu masalah itu gitu. Tapi karena nggak tahu, maka pagi ini kita belajar supaya tahu gitu. Tentang pentingnya belajar ilmu waris itu. Lalu apa kata Rasulullah? Fa innahu nisful ilmi. Jadi kalau ada orang sudah menguasai ilmu waris, itu bobotnya seperti menguasai separuh dari seluruh ilmu-ilmu keislaman. Wah, ada ilmu hadis, ada ulumul hadis, ada ilmu tafsir, ulumul Quran, segala macam, itu totalan itu. Separuhnya itu setara dengan bobot orang yang menguasai ilmu waris.
Jadi kalau ada orang sudah menguasai ilmu waris, tinggal nyari separuhnya lagi, maka sempurnalah ilmu keislaman dia gitu. Fa innahu nisful ilmi. Jadi setara dengan menguasai separuh ilmu-ilmu keislaman kalau sudah menguasai ilmu waris. Lalu apa kata Rasulullah? Wa yunsa, ilmu ini itu seringkali dilupakan, dipersetankan. Dia gak usah Quran-Quranan lah, pokoknya pakai musyawarah, sepakat, ridho selesai. Gitu. Jadi Rasulullah itu sudah memprediksi ilmu ini itu kenapa jadi langka? Karena ya sering dilupakan. Jangankan keluarga orang awam ya, mungkin keluarga ustadz kiai pun itu ya, keluarga ulama sekalipun mungkin ya, belum tentu loh mengamalkan ilmu waris sebagaimana ketetapan Allah dan Rasulnya ketika bagi waris itu keluarga. Belum tentu itu. Itu keluarga ustadz tuh, keluarga kiai mungkin yang kita anggap itu tokoh agama, belum tentu gitu kan. Wa huwa awwalu syai'in yunza' min ummati, ilmu waris inilah yang pertama kali kelak yang akan, jadi Islam itu akan dicabut di akhir zaman, dan diantara yang dicabut itu ilmu waris. Ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah di akhir zaman itu ilmu waris. Jadi betapa tingginya posisi kedudukan ilmu waris untuk kita pelajari gitu. Nah itu nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah ya. Yang ketiga, kenapa kita belajar ini ilmu mulai langka itu ya. Langka itu ilmu waris. Mungkin sudah banyak ya pengajian-pengajian bagaimana kita meningkatkan ketakwaan, memperutin zikir keseharian kita gitu ya, menjadi pribadi yang soleh dan solihah gitu. Tetapi bisa dihitung dengan jari ya. Mungkin Ustaz Erik tadi menyampaikan ada beberapa, tidak banyak pemateri yang menyampaikan ilmu waris itu. Ilmu ini semakin langka gitu ya. Langka ya. Ya. Maka kita perlu belajar. Kemudian ilmu waris itu sejajar belajar ya. Mestinya kita belajar ilmu waris itu semangatnya harus sejajar dengan semangat kita belajar Al-Quran. Di mana-mana ada musawaqah tilawatil Quran, ada cerdas cermas tafsir Quran segala macam. Mestinya sesemangat itulah kita belajar ilmu waris. Gitu. Harus ada semangat yang sama gitu. Gitu. Ya, persoalannya tadi pematerinya gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, seringkali ya di tengah-tengah masyarakat kita itu terjadi pecah keluarga gara-gara persoalan waris gitu. Persoalan waris pecah gitu. Kenapa? Karena nggak ada ustadz yang mau memberikan solusi. Akhirnya udah berantem, ribut, rebutan warisan gitu. Maka di sini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkan. Wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhu. Jadi selain belajar Al-Quran dan mengajarkan, belajarlah ilmu waris dan ajarkan gitu. Gimana supaya bisa mengajarkan? Ya belajar dulu. Kita semangat dulu lah ya. Nawaitu untuk belajar ilmu waris gitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Fa inni imru'un maqbudun. Sesungguhnya saya ini manusia biasa yang akan mati, kata Rasulullah gitu. Wa innal ilma sayuqbadu wa tadharul fitan hatta yakhtalifal itsnan fil fariidha la yajidani may yaqdi biha. Jadi kata Rasul, saya ini akan meninggal, lalu juga akan hilang itu ilmu waris itu akan hilang juga. Kalau sudah ilmu waris hilang, wa tadharul fitan, maka terjadilah fitnah.
Dalam bahasa Arab fitnah itu bukan bermakna menuduh orang sembarangan, itu fitnah kata orang Sunda itu. Tapi yang namanya fitnah itu kemungkaran yang bersifat masif. Ada suatu bangsa dihancurkan oleh bangsa lain, itu fitnah gitu. Jadi kita itu suka memaknai bahasa Arab tuh semau-mau kita kadang. Jadi fitnah diartikan menuduh orang lain tanpa dasar. Lalu ada ayat Quran, al fitnatu asyaddu minal qatl. Berarti nuduh orang itu lebih kejam daripada membunuh. Kan mendingan sekalian dibunuh aja orang itu. Lebih kecil kan dosanya gitu. Padahal fitnah itu adalah kemungkaran yang bersifat masif dalam skala massal gitu. Ada istilah fitnah kubur. Apakah malaikat mungkar nakir suka nuduh-nuduh si jenazah itu? Kan enggak juga. Fitnah itu luar biasa, suatu kehancuran yang luar biasa ya. Itu fitnah ya. Kalau nuduh orang lain tanpa dasar itu fitnah ya. Pakai P, fitnah itu bukan fitnah gitu. Jadi kalau ilmu ini tidak dipelajari semakin langka, maka akan terjadi fitnah. Fitnah ya. Ya karena rebutan harta waris itu. Sampai kemudian ada orang bertikai, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, karena nggak ada yang menguasai ilmu faraid gitu kan. Nah, itu fitnahnya di situ gitu. Tapi saya sering kali ketika diundang orang ke, ya biasanya ada, saya mohon maaf Pak ya, biasanya orang yang konsultasi itu biasanya memang warisannya banyak gitu. Jadi kalau ada orang meninggal terus warisannya 500.000, itu nggak usah ngundang ustadz itu untuk penggali kubur kurang gitu. Jadi kalau ada sekian miliar, ada punya perusahaan, itu ada yang meninggal itu kadang di soal waris ini ribet ya gitu ya. Jadi saya ngasih pengantar begini, bahwa dulu di zaman Rasul itu ada 2 sahabat Ansor bertikai berebutkan warisan, lalu datang ke Rasul. Lalu apa kata Rasul? Kalian diantara kalian mesti ada yang pintar ngomong ya, banyak berargumen, sehingga kemudian saya memenangkan perkaranya. Tetapi kata Rasulullah, hati-hatilah kalau diantara kalian memakan hak waris ahli waris yang lain, maka sebetulnya itu seperti memakan bara api dalam perutnya, dalam tubuhnya gitu. Sehingga 2 orang yang awalnya bertikai rebutan warisan, mendengar nasihat Rasul, menangis dua-duanya, nggak ada satupun yang minta warisan gitu. Saya lagi nunggu ada orang begitu ya, aja ada orang konsultasi ke saya rebutan waris, tak nasihati lalu nangis-nangis, terus sambil ustadz semua gitu. Harus begitu. Jadi kita kedepankan sikap kehati-hatian dalam masalah waris gitu kan. Karena kalau sudah sampai ada hak ahli waris yang lain, kita masuk ke dalam tubuh kita, sama dengan memakan bara api neraka gitu. Jadi hadis lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Kalau di dalam tubuh kita itu tumbuh daging dari harta haram, maka api neraka itu lebih utama baginya. Nah itu perlu ketika ada pembagian waris, ingat-ingatlah dengan cerita ini gitu. Nah, gitu. Buat apa sih ngerebutin harta waris itu? Rasulullah itu mengatakan ketika disebutkan ayyul kasbi adyab, mata pencarian apa sih yang paling dihalalkan, mungkin derajatnya yang mulia. Rasulullah mengatakan mata pencarian hasil jerih payah keringat sendiri gitu kan. Jadi Rasul nggak pernah memuji itu yang namanya harta hasil nadah gitu. Hasil nadah kerja keras orang lain. Rasul nggak pernah memuji itu. Jadi harta itu kalau dibagi 2, ada harta yang terpuji, ada yang nggak dipuji gitu loh. Nah harta waris itu harta yang nggak pernah Rasulullah puji. Lah kok itu diperebutkan itu? Kok itu diperebutkan? Tetapi ya begitulah, secara fitrah manusia itu gila harta ya. Baik.
Kemudian tadi saya sampaikan sebagaimana petua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul faraidha kama tata'allamunal Qur'an. Artinya semangat belajar waris itu senyatanya sesemangat itulah kita belajar ilmu waris, gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih kita nggak mau belajar? Padahal ilmu ini tuh simpel ya, asal cara kita menerangkan, gitu. Ya memang ada teman yang belajar di Libya itu kalau ingin menuntaskan belajar ilmu faro itu sampai 4 semester, Ustaz. 4 semester. Kalau saya ya kan sekedar motivasi dan sedikit hitung-hitungan tuh 4 kali pertemuan gitu. Saya bukan berarti minta diundang bulan depan. Enggak, tapi kalau di Libya itu 4 semester itu kan sebetulnya kan ya memang ada istilah-istilah macam-macam itu, tapi kan itu nggak penting itu. Sebetulnya kita belajar faro itu gampang gitu. Itu kan cuman mengoperasikan aritmatika anak kelas 5 SD itu. Pembagian dan pengurangan dari angka 1. Pecahannya itu cuma ada 6 gitu ya, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Aja 6 mengurangi angka 1 gitu. Itu aja itu. Itu kan anak SD bisa. Masalah siapa aja ahli waris itu nggak usah dihafal, di Google ada itu. Di Google ada ahli waris inti, ada ahli waris cadangan, ada ring 1, ring 2 lah kira-kira gitu. Menantu itu nggak ada itu menantu. Jadi daftar ahli waris itu bukan daftar ke kelurahan, kecamatan, nggak ada itu. Memang Allah yang nentuin gitu kan. Jadi kadang di masyarakat kita itu paling semangat getol bicara menantu. Padahal dicari di 22 ring 1, ring 2 nggak ada itu menantu. Ipar, tiri itu nggak ada. Angkat gitu kan. Anak angkat itu bukan ahli waris. Istri angkat gitu. Setelah itu dibanting. Nggak ada itu. Sudah ada itu senarai daftar ahli waris, nggak usah dibuat-buat. Allah udah detail bicara. Maka yang hafid Quran tuh kayaknya jarang ya imam ngimami sholat terus ngimami pakai surah Nisa ayat 11, 12 itu. Karena paling sulit dihafal. Ya kan, kalau mati anaknya berarti si istri dapat seperempat, kalau ada anak gitu. Jadi kayaknya jarang ya imam ngimami sholat pakai ayat-ayat waris, jarang karena memang sulit dihafal gitu. Al kafirun aja muter-muter, yang al kafirun tuh kadang lebih lama dari ala loh kalau yang lagi mabuk ya, lagi mabuk. Jadi mudah dan sederhana, tinggal cara kita. Kemudian banyak penyimpangan, ini langsung masuk ke poin kedua ya. Sebenarnya banyak sih penyimpangan, tapi ada beberapa di masyarakat itu seringkali sudahlah kita pakai tradisi jatah anak laki itu sama anak perempuan kan sukanya begitu itu. Itu kalau ada kesengajaan tuh takutnya tadi itu diancam api neraka itu, yudkhilun naron khalidan, mengabadi di sana gitu. Padahal disebutkan yusikumullahu fi auladikum, ya kan, lidzakari mislu hadzil unthayaini. Jadi perempuan itu setengah bagian dari jatah warisan laki-laki gitu kan. Jadi kalau ada warisan 3 miliar ya, sekali lagi kalau saya ngasih contoh tentang warisan tuh miliaran nih biar semangat ya. Pokoknya ada 3 miliar, punya anak laki 1, anak perempuan, pokoknya ahli waris cuma 2 lah. Anak laki, anak perempuan. Sudahlah pokoknya biar sama rata sama rasa, 1,5 miliar, 1 sama 1,5 miliar. Seringnya kita kan begitu. Boleh nggak begitu? Sebetulnya boleh, tetapi bagi dulu menurut ilmu waris, terserah nanti ketika si anak laki dapat 2 miliar, mau sedekah 500 juta ke saudara perempuannya, berarti dapat pahala lagi kan si anak laki itu, memberikan sedekah kepada saudara perempuan. Terjadilah sama 1,5 miliar, 1,5 miliar. Tetapi bagi dulu, jangan dari awal udahlah nggak usah ilmu warisan.
Gak usah pemain syariatan gitu. Itu ancamannya nanti ya surah Nisa ayat 14 itu. Khawatirnya di situ. Bagi dulu menurut waris, nanti masalah mau bersedekah supaya bagi rata, tidak ada masalah. Jangan dari. Jadi di situ kan Allah sendiri yang berwasiat. Yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat. Lah kita itu menunaikan wasiat sesama manusia itu wajib ya. Apalagi wasiat Allah ini. Menunaikan wasiat manusia itu wajib ya selama masih sesuai syariat gitu. Kecuali ada wasiat nanti kalau bapak wafat tolong tetangga itu dibunuh ya, itu nggak boleh. Tetapi kita sukanya gitu, udah nggak usah syariat saya, Quran buang aja ya, ini berbahaya seperti itu. Jadi ini Allah langsung ya, ini bukan hadis. Kalau hadis kita mungkin akan mencari derajat hadisnya, ini hadis sahih, hasan apa maudhu, dhaif gitu kan ya. Kalau kata ustadz, ini ustadz dari kelompok mana? Jangan-jangan bukan kelompok kita ustadznya, ada kepentingan ya. Kita boleh berdebat. Tapi ini Allah sendiri. Lidzakari mislu hadzil unsaya. Jadi laki-laki itu dapat 2 jatah gitu kan. Kemudian bagi waris sejak masih hidup, yang namanya bagi waris itu harus ada yang mati. Jangan ada orang tua masih hidup dikumpulkan anak-anak sini kumpul-kumpul saya mau bagi waris. Jadi nggak ada cerita istilah waris ketika calon pewaris masih hidup. Jadi harus mati dulu gitu kan. Harus mati dulu. Saya bukan berarti menyuruh kalau punya orang tua kaya raya nggak mati-mati ya salah sendiri ya. Didoain panjang umur. Ya enggak, maksudnya harus mati dulu gitu. Kalau masih hidup itu namanya hibah. Kalau masih hidup itu namanya hibah gitu ya. Berikrar. Tapi kumpulin dulu itu semua ahli waris, ada saksi, lalu dinotariskan. Jangan ngomong diem-diem di rumah. Ada anak bungsu yang mungkin ngerawat si ibu kan gitu. Ngomong diem-diem, pokoknya rumah ini untuk kamu dok gitu. Tapi diem-diem, nggak ada saksi, nggak ada ahli waris lain, itu bisa jadi bom waktu itu kayak gitu. Cekcok itu, ngomongnya ibu sudah ngomong, ya. Mana saksinya, mana ini? Saya kira secara hukum KHI ya, nggak ada, kalah itu, nggak ada saksi, nggak ada dokumen resmi, nggak ada gitu. Gitu. Yang lucu lagi berwasiat kepada ahli waris, gitu. Wasiat itu kepada selain ahli waris kan gitu. Nanti saya terangkan di akhir slide ini bedanya antara waris, hibah dan wasiat gitu. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya hibah, kadang orang tua ya mohon maaf ada yang menghibahkan setengah-setengah gitu kan. Kumpulkan anaknya gitu. Pokoknya nanti kebun sawit ini ada 10 bagi saya, ini untuk kamu, untuk kamu. Tapi ngomong dong gitu. Tapi transferan rekeningnya masih ke dia gitu, ke orang tua. Itu bukan hibah namanya. Namanya hibah itu sekali berikrar maka pindahlah akad kepemilikan itu pindah gitu. Iya ada orang tua, pokoknya saya sekarang menghibahkan ke anak-anak, sudah tak hibahkan semua. Tapi hasil panenannya diambil sendiri. Ngomongnya pokoknya saya hibahkan. Tapi hasil panennya nanti setelah saya mati, itu waris. Kalau udah ada yang mati berarti berlaku ilmu waris, kan begitu. Kalau mau berwasiat itu jangan ke ahli waris, karena ahli waris sudah dapat warisan, masuk dapat wasiat lagi. Tapi kalau hibah bebas ya, hibah. Nanti kita perbincangkan perbedaan 3 itu. Kemudian ada harta bersama suami istri, ini ribet juga. Ini Islam bukan hitung-hitungan. Ini harta suami dan istri. Karena gimana pun suami itu juga punya ahli waris sendiri, istri punya ahli waris sendiri kan. Maka Islam itu begitu detail, rapi di dalam mengatur persoalan harta. Gitu. Bukan hitung-hitungan, enggak. Gitu. Terutama di harta-harta yang bernilai tinggi ya, gitu ya. Mobil, tanah, sawah gitu ya, rumah gitu. Itu harus dikelirkan dari awal. Misalnya ini rumah bersama apa rumah suami gitu kan.
Kan salah satunya ada yang meninggal nanti. Dan punya ahli waris, kecuali memang udah kesepakatan pokoknya pemilik saham rumah ini 50-50 ya, itu tidak apa-apa karena mungkin sudah berkeluarga sekian tahun ya. Walaupun yang cari nafkah suami, tapi suami mengikhlaskan pokoknya rumah ini anggap 50-50. Kalau salah satu di antara kita yang mati duluan, pokoknya harta warisan itu ya separuh dari rumah ini. Tapi kan yang terjadi gak gitu. Ada istri meninggal, dulu istrinya itu anaknya tuan tanah, suaminya itu pendatang. Ya mohon maaf ya, dulu nikahnya itu modal kolor doang gitu ya. Istrinya meninggal, wah pindah langsung 100% ke suami buat kawin lagi kan itu. Wah itu bahaya itu. Jadi kalau kita bicara haram makan harta anak yatim, itu belum tentu anak yatimnya orang lain, bisa jadi anak yatimnya dia sendiri gitu. Gitu bisa jadi anaknya yang aslinya itu yang terbesar kan itu jatahnya anak kan sebenarnya. Ada anak laki, anak perempuan gitu. Atau si suami meninggal, itu otomatis pindah ke istri semua. Padahal itu sudah harus dideklarkan bagian ahli waris masing-masing itu. Wong anak dalam kandungan yang sudah di atas 4 bulan roh sudah ditiupkan, itu sudah berhak loh dengan warisan. Walaupun nanti dipegang oleh orang yang terpercaya, diserahkan nanti setelah dewasa. Gitu. Jadi mau yang sudah nikah, mau yang belum nikah, itu harus berlaku hukum waris kan seperti itu. Kecuali diibahkan selama masa masih hidup. Tapi kalau udah meninggal, yang berlaku hukum waris gitu kan. Jadi harta suami sama istri itu harus dipisah mestinya gitu kan. Karena masing-masing itu kalau ada yang meninggal itu punya ahli waris sendiri-sendiri kan. Punya bapak ibu yang masih lengkap kan gitu kan. Jadi misalnya di mobil gitu, mobil tuh declare ini punya papa gitu kan. Oh sudah dihadiahkan ke istri, ya harus tanda tangan bermaterai 10.000. Pokoknya mobil ini sudah dihadiahkan ke istri misalnya. Kalau perlu peralatan perabot rumah yang mewah-mewah itu, kalau perlu beli stiker. Oh ini milik mama, weh pokoknya sendok garpu mama semua itu. Ternyata sampai ke kamar tidur milik mama semua. Jadi ketika suaminya meninggal nggak punya warisan. Ternyata itu milik istri semua kan gitu. Jadi dipisah, jangan kemudian meninggal otomatis. Seringkali itu kalau misalnya ada suami meninggal, punya anaknya perempuan, nggak ada yang laki gitu kan. Bapak ibunya udah nggak ada, bapak ibu almarhum. Itu kan kadang yang menjadi penguasa warisan itu si istri kan kadang. Padahal kalau almarhum nggak punya anak laki-laki, nggak punya bapak ibu, itu jatuh ke saudara. Kan dia punya kakak kandung, adik kandung. Walaupun hanya sekian persen per 24 dah banyak, tetapi sekecil apapun itu kan bukan haknya ibu ya, si istri kan, gitu. Jadi ketika ada seorang suami atau istri meninggal, itu dikumpulkan anak-anaknya. Tapi kita kan sebagai anak kadang takut ya. Wah ini ibunya masih hidup sudah bicara warisan bapaknya. Akhirnya takut dikutuk jadi batu kan sama ibunya. Akhirnya sampai ditunda-tunda. Kekeliruan kita itu hanya kemudian warisan itu ditunda-tunda. Sampai ahli waris itu mati lagi. Wah itu ribet itu, masalah itu. Apalagi kalau harta berupa tanah, berupa kebun gitu. Kalau berupa uang sih langsung transfer pakai HP selesai. Masalah itu kalau ditunda-tunda itu harus direka dari awal lagi itu. Wah tanah peninggalan masih atas nama mbah kita, sekarang udah generasi ketiga gak dibagi-bagi waris itu. Sampai ada di antara ahli waris gak bisa menikmati warisan. Itu kan dolim juga itu kalau ada seseorang yang sengaja menunda-nunda. Harta waris dikuasai istri kadang, menunggu semua, nggak harus nunggu wafat itu, mau dimakamkan pagi sore gitu ya. Kalau model kita kan nggak ada, ya mungkin masih ada takziah seminggu lah ya. Setelah itu ya dideklarkan bahwa si istri almarhum ini ya kalau punya anak
saham dari rumah ini misalnya milik suami cuma 1/8, 7/8 itu milik anak. Tapi bukan lantas kemudian si istri ini diusir, ndak. Oh, karena punya saham 1/8 dari rumah hanya dibikin dinding, ibunya nggak boleh lewat dari garis ini, enggak. Ya tetap yang selama ini sama-sama numpang kok, anak yang numpang, istri numpang. Tetapi dideklirkan bahwa si istri itu dapatnya 1/8. Jadi seumpamanya si istri nanti kawin lagi gitu kan sama pria asing, ya punya 1/8 itu, karena 7/8 itu milik anak. Nah, gitu. Nah ini kadang kita itu main perasaan, repot itu, apa-apa main perasaan. Bukan ahli waris menuntut ya kayak apa ya mantan istri, itu mantan istri udah nggak dapat ya, mantan istri. Kemudian berdasarkan, nah ini ngeri juga itu. Pokoknya ridho biridho lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin diantara kita ridho biridho diantara ahli waris, gitu. Tapi ada yang nggak ridho, yaitu Allah itu. Ya, gitu. Jadi keriduan sesama manusia kalau itu bertentangan dengan syariat itu tidak menggeser hukum Allah, gitu ya. Gitu ya. Mohon maaf, ada contoh ya. Ada laki-laki nakal, gitu kan, menggunakan jasa wanita nakal ini. Itu apa enggak ridho biridho? Ridho biridho itu. Jadi setelah mendapatkan servis dia kasih uang jasa, ini ada sedikit gitu ya, mudah-mudahan barokah gitu. Oh makasih jangan kapok mas ya, sering-sering kesini, mudah-mudahan Allah yang balas, misalnya seperti itu. Ridho biridho. Apa kemudian dua orang ini gak masuk neraka kan gitu. Jadi ada Allah yang gak ridho ini. Jadi pakai aja ketetapan syariat dulu, mau ridho biridho setelah itu. Mau ridho biridho setelah itu. Kemudian juga pakai ketentuan adat. Anak perempuan ini udahlah kasih lebih banyak gitu. Oh ini belum nikah kasih lebih banyak. Ketika pembagian waris itu kan tidak benar. Kita itu kan punya kompilasi hukum Islam. Yang namanya kompilasi itu ya kumpulan hukum gitu ya. Ya ada tradisinya, ada syariatnya, ada hukum Belandanya. Ya banyak yang sesuai dengan syariat, tetapi ada yang berbeda seperti itu. Gitu. Namanya kompilasi. Gitu. Misalnya cucu itu bisa mewakili bapaknya ya gitu. Nah di syariat kan tidak ada, tapi ada solusi nanti melalui wasiat. Jadi berdasarkan ketentuan ada. Jadi kalau perempuan dapat setengah dari jatah laki-laki itu bukan persoalan diskriminatif gender, enggak. Tentu Allah menyimpan hikmah ya, kebaikan di balik itu. Ya perempuan itu kan ya walaupun dapat separuh kan dia nggak wajib menafkahi keluarga, ya kan? Ketika menikah bahkan dapat mahar. Coba kalau laki-laki wajib nafkahi keluarga, ketika mau menikah bayar mahar. Perempuan walaupun dapat setengah nggak wajib menafkahi keluarga, ketika dilamar dapat mahar kan bertambah lagi. Itu diantara hikmah. Jangan kemudian sudahlah pantasnya ini perempuan sama aja atau lebih banyak. Kalau ada kesengajaan kan nanti khawatir ancamannya surah Nisa ayat 14 itu gitu. Jadi kan perempuan itu kan tidak wajib menafkahi kan gitu. Laki-laki wajib menafkahi gitu. Ar-rijal qawwamun 'ala, qawwam itu bisa bermakna penanggung jawab, ya nafkah lahir batin dan segala macam gitu. Gitu. Banyak ada ulama yang membolehkan. Kenapa istri itu boleh ngasih zakat kepada suaminya? Zakat fitri ya. Mungkin jelang Ramadan nikah gitu ya. Istrinya anaknya tuan tanah, suaminya kiri. Pas Idul Fitri bingung mau dikasih kemana nih zakat fitrinya. Wah kasih ke suami. Terus sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau suami ngasih zakat ke istri tidak boleh, karena itu sudah menjadi kewajiban. Istri ngasih zakat ke suami itu boleh gitu. Walaupun kalau posisi suami itu saya nggak mau, gengsi lah, gengsi mau saya dikasih istri, wah malah nggak nafsu saya malam pertama ini. Jadi seolah-olah ini majikan saya kan begitu. Jadi yang wajib menafkahi itu kan suami. Bahkan kata ulama
nafkah itu mentahnya apa matangnya? Ya matangnya yang mentahnya. Kita itu kan dah, wah pokoknya ngasih uang istrinya suruh masak. Saya pernah nyampaikan di sini mungkin ya. Di Quran hadis nggak ada satupun dalil istri wajib masak, itu kan nggak ada. Toh contoh Rasulullah realnya itu ya belanja ke pasar, beli tepung gitu, adon sendiri, lalu suguhan keluarganya, kan begitu. Gitu. 4 ulama madhab itu nggak satupun yang mewajibkan istri wajib masak, nggak ada. Saya ngomong begini ini berani ya, semakin jauh dari istri saya semakin berani ngomong gini. Karena kalau denger pulang ya copot songkok ya kora-kora saya. Wes bersihin dubur dandang dan macam-macam gitu kan. Gitu. Makanya sengaja Pak Joko ya, jadi istri nggak saya bawa ya, asal mau ikut itu, nggak usah buru-buru saya, buru-buru. Karena kalau denger gini itu bahaya. Bahkan kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau suami nyuruh istrinya masak, maka dia berhak mendapatkan gaji di luar nafkah wajib. Gitu kan. Jadi habis cuci piring itu tanda tangan berapa insentifnya gitu. Ngepel, nyetrika, wis mijeti suami. Lebih mahal gitu insentifnya gitu. Itu. Itu. Ini live ya. Wah, istri denger. Saya nggak mau pulang malam ini ya. Ya. Jadi memang nggak ada itu. Dari mana sih istri wajib masak? Itu kan ya tradisi orang Jawa lah terutama ya. Bahwa istri itu kerjanya di 3 ruang domestik itu kan ya. Masak di dapur, nyuci di sumur, dan gentayangan di kasur. Itu. Di Islam tuh nggak ada. Ya suami itu yang masak. Koki-koki master chef itu kan laki-laki. Toh Rasulullah mencontohkan juga. Nah, tapi ya alhamdulillah ya saya Pak Erik itu alhamdulillah istri mau bantu masak ya. Padahal kita itu ya bukan pejabat, tidak sesibuk Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab itu karena kenapa sih kalau diomeli istri itu dia? Karena kata beliau, dialah yang mencuci pakaian saya, dialah yang mendidik anak-anak saya, yang semuanya itu sebetulnya tanggung jawab suami gitu. Umar itu begitu. Gitu. Bayangkan ya, Umar itu jejak telapak kakinya itu kalau ada setan itu nggak berani itu. Jadi Umar nggak cuma disegani oleh lawan maupun kawan, setan pun nggak berani kalau di situ ada jejaknya kaki Umar. Kalau saya mungkin Mas Erik itu kan kadang malah sering bareng ya sama setan ya. Terus satu jalur. Umar itu begitu disegani sama setan, tapi giliran dimarahi istri itu dia. Jadi kesimpulannya istri itu lebih menakutkan daripada setan. Itu kira-kira begitu. Kemudian ada ahli waris pengganti, itu dikompilasi hukum Islam tuh boleh, itu cucu mewakili bapak itu boleh. Padahal kalau bapaknya udah meninggal duluan dari pewaris. Nah, penyebab penyimpangan tidak belajar. Nah, kita belajarlah sederhana. Cuman kita menghafal 6 jenis pecahan bilangan gitu ya. Nanti tinggal nyamain penyebutnya gitu, ngurangi dari angka 1. Itu aja sebetulnya. Kemudian dulu katanya, saya nggak tahu mbah-mbah kita ya diajarkan itu di sekolah menengah tapi pada penjajah Meladan dihapus pelajaran faraid. Jarang kan diajarkan. Kemudian kompilasi. Nah, ini perbedaan. Oh ya, ini udah habis waktunya ya. Ini perbedaan Bapak sekalian tentang waris, hibah dan wasiat gitu ya. Nah, kalau hibah itu akadnya ketika masih hidup, eksekusinya setelah meninggal. Itu hibah itu. Kalau waris ya setelah meninggal gitu. Setelah meninggal semua. Kalau wasiat, hibah itu ketika masih hidup, eksekusinya juga ketika masih hidup. Jangan udahlah nanti rumah itu untuk kamu gitu kan. Tapi gak diserahkan itu sertifikatnya itu. Namanya hibah itu ya dieksekusinya ketika masih hidup.
Nah kebalikannya kalau wasiat itu akadnya ketika masih hidup, eksekusinya setelah wafat itu wasiat. Ada ketentuannya juga, gitu kan? Nanti ada berapa persen gitu. Itu perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Saya kira itu karena sudah jam 7:30, Bapak Ibu ada waktu 5 menit, mungkin ada satu pertanyaan. Ada PPT satu lagi nanti saya kirim semua gitu. Mungkin selebihnya nanti Ustadz Erik yang menyampaikan. Terima kasih. Masalah kita memang jarang ya orang belajar waris. Kemudian ketika membagi itu pun tidak mendatangkan orang yang memahami waris. Nah masalahnya begini, ini sebagai contoh ya. Misalkan keluarga meninggal ya bapak atau ibu, katakanlah bapak meninggal. Nah itu yang membagi waris itu biasanya ibu yang membagi. Nah kemudian sebagai anak itu kan kita wajib menghormati ibu. Nah kemudian ibu itu membagi waris kita segini. Nah itu gimana kita sebagai anak? Itu kan karena kita itu ya kita tidak ada kewajiban menghormati orang tua ya. Sementara orang tua nggak paham dan kita semua banyak yang tidak paham dan juga tidak mau belajar juga. Belajar sudah tua ini sudah pensiun juga ini baru belajar. Nah itu seperti apa? Bagaimana itu? Agar kalau orang tua sudah menetapkan. Mungkin ada yang lain ya, nanti ditampung. Baik, kalau mungkin pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada seorang punya anak 3. Orang itu anak 3 itu sudah diberikan rumah semua, tinggal rumah yang ditempati bapak dan ibu itu. Itu hitungannya apa? Rumah kerajaan itu juga dihitung sama rumah yang ditempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak pertanyaannya Pak? Punya anak 3 dikasih rumah masing-masing? Ya. Terus? 3 rumah yang ditempati rumah kerajaan itu rumahnya Punden, rumah yang ditempati bapak itu. Rumah bersama gitu Pak ya? Ya, bapak itu ya rumah itu sama. Yang ditanyakan posisi rumah bersama itu? Ya, apa itu dihitung atau enggak? Kan di tempatnya anak 3 kali. Misalnya saya ada punya rumah, saya punya rumah, tapi yang berikan bapak waktu itu buat pembeliannya sendiri. Nah, terus yang anaknya berumah tangga semua, 3 rumah yang ditempati bapak itu. Buat perpulangan gitu Pak kalau ada. Ya, apa itu dihitung termasuk waris atau enggak yang dibuatkan itu? Dulu dibuatkan sejak 3 orang itu dibuatkan semua. 3 rumah yang ditempati bapak dan ibu itu. Ya Pak, itu mungkin kalau di Padang itu sebenarnya ada rumah gadang. Artinya mungkin tidak terlontar secara verbal gitu. Itu sebenarnya wakaf keluarga. Pokoknya rumah ini nggak boleh dijual gitu Pak ya. Tapi boleh ditempati bersama. Jadi masing-masing anak tadi itu memiliki hak yang sama gitu. Jadi kalau ada yang menempati, jangan kemudian nanti dijual macam-macam. Sumpamanya dulu terlontar Pak ya, secara kata-kata ini wakaf keluarga kan gitu kan. Di Padang ada, mungkin di Jawa juga ada istilah lain gitu. Ya, tetap itu warisan gitu, warisan. Tapi mungkin ada wasiat ini jangan pernah jatuh ke orang lain. Pokoknya siapapun boleh nempati, tetapi diantara kerabat itu memiliki hak yang sama seperti. Tapi terkadang Pak ada kasus misalnya ketika ada almarhum meninggal ya, namanya almarhum meninggal memang. Lalu ada rumah, lalu dilihat dari anak-anak, oh ini belum mapan.
kamu aja nempati. Nah, kata-kata kamu aja yang nempati kan tidak jelas kadang gitu. Nempati itu ngasih apa sih, minjem kan gitu ya. Tetapi seiring perjalanan waktu, anaknya yang nempati dulu yang belum mapan itu anaknya kaya, sukses. Sementara yang tadi yang mapan-mapan, yang mungkin meminjamkan rumah itu untuk saudaranya yang belum mapan, anaknya kere-kere, hanya berantem antara anak. Itu repot, makanya diklirkan. Ini minjem sekedar nempati, merawat rumah atau diberi gitu. Itu kadang nggak jelas, Pak. Makanya seringkali bisa jadi orang yang meninggal itu meninggalkan dosa jariah itu. Ya bom waktu itu. Karena dari awal nggak mengajarkan ilmu waris, terus nggak pernah dipertegas bahwa nanti kalau minimal ya orang tua nanti kalau saya meninggal lakukan pembagian waris sesuai ilmu syariat. Masalah anaknya nanti nggak patuh. Tapi dari awal orang tuanya udah nggak berani mau ngomong ini tentang nasihat tentang persoalan, nggak berani gitu. Jadi sengaja bos, diantara karakter saudara anak itu kan macam-macam ya. Ada yang ingin berkuasa, biasanya kan nggak cuman istri, kadang anak perempuan tertua itu sok-sok ngatur juga itu, seolah-olah dia yang almarhum gitu kan. Itu jadi memang perlu belajar. Jadi orang tua itu sebelum meninggal, Pak, maka ada riwayat kalau sudah ada tanda-tanda mau meninggal segera tulis wasiat gitu. Karena orang meninggal tuh kadang nggak pamitan, serangan jantung gitu. Nggak izin gitu loh, saya mau mati, enggak kan. Makanya orang dulu itu ya ditaruh di bawah bantal itu ada wasiat, minimal wasiat berupa nasihat, nanti tolong berlakukan hukum waris, kalau mau hibah. Jadi harta yang mungkin harta nggak jelas itu harus orang tua ngasih tahu. Misalnya ngomong kumpulkan anak-anaknya, nanti rumah ini buat kamu, itu hibah. Rumah ini buat kamu, tapi tanah yang luas sampai kebun itu jangan kamu jual. Nah, kenapa ya? Itu milik orang gitu-gitu. Jadi harus jelas, ada punya harta masih harta sengketa, harta bersama, masih nancep di situ bendera Muhammadiyah, ada bendera macam-macam. Ini wakaf persyarikatan atau apa gitu kan. Harta-harta di tanah-tanah sengketa, atau ada harta-harta Spanyol gitu, separuh nyolong gitu. Itu jangan diwariskan. Saya kalau jadi ahli waris mendingan enggak mau gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi ya pentingnya belajar ilmu waris, Pak ya. Kita itu karena lebih kuat tradisi itu, khawatir dikutuk sama ibu lagi gitu. Padahal ibu itu kalau sadar dengan ilmu waris itu ya, insya Allah lah ibu-ibu Aisyah sadar ilmu waris, itu ngasih tahu, pokoknya ibu di sini punya jatah 1/8. Karena nanti kalau ibu meninggal, almarhumah itu ya 1/8 itu dibagi lagi untuk tahap berikutnya gitu. Dan syarat ahli waris itu harus posisi masih hidup ketika pewaris itu meninggal. Ini satu contoh seperti di slide kedua terakhir. Jadi kalau ada bapak sama anak boncengan sepeda motor, kecelakaan, mati dua-duanya. Mana yang saling mewaris itu, mana yang ahli waris? Lihat siapa yang mati belakangan. Walaupun jarak 5 menit, berarti dia ahli waris. Jadi kalau bapaknya mati duluan, anaknya 5 menit sebelum bapaknya, maka anak itu sudah menjadi ahli waris. Gitu. Walaupun jarak 5 menit. Jadi ahli waris itu syaratnya harus hidup. Dan kalau ingin jadi ahli waris, jangan mati duluan, belakangan aja gitu, belakangan. Gitu. Yang repot kalau ahli pewarisnya itu didoain panjang umur terus, nggak mati-mati, salah sendiri hanya gitu. Itu repot kita itu yang hal-hal begini. Saya lebih ke motivasi, Pak, bukan pelatihan. Kalau pelatihan itu ya cuma ngitung-ngitung. Itu di Google ada itu gitu kan. Tetapi Pak, setiap sepengalaman saya diundang orang, saya nanya apakah setiap anggota keluarga mau mengamalkan syariat. Kalau satu nggak mau, saya nggak berani, Pak, karena taruhannya nyawa itu soal harta itu.
orang itu bisa lupa kalau dulunya lahir dari rahim yang sama. Kalau sudah rebutan harta itu banyak kasus Pak gitu. Bahkan kalau perlu tuh lemari yang sudah bokrek itu, lemari yang rusak-rusakan tetap diperebutkan, gengsi untuk merebut warisan. Diangkut pakai truk, ongkos truknya itu lebih mahal dari lemarinya kadang, hanya untuk merebut warisan. Begitu Pak kadang itu. Padahal ya tadi itu kita mestinya lebih hati-hati dalam masalah waris. Ya kita pelan-pelan Pak, bertahap ya, belajar bareng-bareng ngaji gini, atau ngundang Ustadz kalau mau gitu, Ustadz Erik atau apa. Ustadz Erik kan lulusan syariah dulu ya, itu ada Ustadz Nur Ali Fatoni macam-macam itu kan pakar waris gitu. Dan kita ini juga calon pewaris juga ini. Saya nggak sombong ya, gini-gini pewaris juga ini karena akan mati juga kan, walaupun nanti warisan saya berapa. Saya kira itu, mohon maaf, sekedar hanya ya mengingatkan kembali tentang pentingnya ilmu waris. Nanti betapa pentingnya ilmu ini ya, selain tentu ilmu-ilmu yang lain, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan, membagi waris sesuai ketetapan Allah dan Rasulnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Fatoni atas ilmu yang sudah disampaikan pada pengajian bulanan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Karena waktu batas, hadirin mohon tetap berada di masjid untuk menyaksikan penetapan takmir Masjid Nurul Hidayah dan juga pengurus koperasi atau KSU At-Tanwir. Selebihnya kami serahkan kepada Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kepanjen, Bapak Susanto, untuk memandu kegiatan penetapan SK Takmir dan SK pengurus koperasi At-Tanwir.